Salam saudara-saudaraku kekasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau bersaksi bagaimana besarnya kasih sayang Tuhan yang saya alami. Sudah lama memang saya kurang selera makan. Kadang-kadang makan sesuap, dua suap. Begitulah beberapa bulan. Tapi setelah meninggal menantu saya pada bulan April yang lalu, saya selalu terganggu tidur. Karena saya tidak dapat melihat jenazahnya dan mengantarnya sampai ke pemakaman. Karena situasi dan kondisi di negara kita. Bulan Juli anak saya mengajak ke Sidikalang karena kebetulan dia ulang tahun, dan mereka mengatakan, ayo Ma ganti suasana karena sudah 3 bulan tidak keluar rumah. Awal Juli sudah merasakan badan yang kurang enak dan kurang fit. Kalau berjalan beberapa langkah mondar-mandir di rumah, terasa dada sesak. Semula saya ingin berobat ke dokter jantung, tapi adik saya menyarankan kita coba aja ke klinik. Kami pergi ke klinik, diperiksa dokter, dikasih obat mah. Katanya mungkin gas dari mah naik ke atas. Ya, saya percaya saja. Setelah 4 hari minum obat mah, saya mulai demam. Setelah demam, saya periksakan darah. Ternyata katanya gejala tipes. Mengingat banyak COVID di rumah sakit, kami tidak berobat ke rumah sakit, cukuplah di klinik. Opname di klinik ada 5 malam diinfus, diberikan obat tipes, dan setelah demamnya hilang, perasaan pun mulai enak, saya pulang ke rumah. Setelah 2 hari di rumah, kembali demam. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni, badan saya demam dan sakit seluruh tubuh. Saya mengerang-erang karena sakitnya. Anak saya membawa saya berobat ke rumah sakit Vina Estetika. Sampai di sana saya dirapid dan positif. Saya langsung dibawa di foto toraks. Setelah dibawa ke ruangan, saya diangkat kembali. Dibawa naik mobil, saya tidak tahu kemana. Ternyata dokter menyarankan untuk CT scan toraks. Dan dokter setelah membaca hasil toraks saya, dokter menyarankan untuk di-swab. Hari Minggu saya di-swab. Tapi pada malam itu saya mengerang-erang, kesakitan, badan kaku. Suster menyuruh untuk genggam tangan karena mau diinfus. Tangan saya sudah kaku, tak bisa digenggam. Menurut anak saya, sepanjang saya mengerang, saya bernyanyi, berdoa, sampai saya akhirnya disuntik obat untuk tidur, dan saya bisa tidur pada pagi hari ini. Hari Minggu datang suster dari rumah sakit Murni Teguh untuk mengambil swab saya.
Hari Selasa hasilnya datang. Dan anak saya mengatakan kepada saya, Mama jangan kaget. Kenapa? Mama positif COVID. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya penyakit COVID-19 ini. Dan saya tidak menduga bahwa saya itu kena COVID-19. Saya melihat cucu saya menulis surat-surat. Saya tanya, apa yang sedang ditulis? Katanya ada beberapa syarat yang harus kami tanda tangani. Salah satunya, opung harus diisolasi selama 14 hari, tidak boleh dikunjungi. Setelah itu, kalau terjadi sesuatu, opung dikubur oleh pihak rumah sakit. Lalu saya jawab, wah kalau sudah waktunya Tuhan, ya nggak apa-apa, opung siap. Hanya opung pesan, tolong ambil baju opung ada warna putih tangan panjang dan panjang sampai kaki. Kalau opung dipanggil Tuhan, pakaikan itu. Dan pesan sama ambulans, kalau boleh sebelum opung dikubur, ambulannya lewat kantor Manula, tempat di mana opung suka berhappy ria bersama teman-teman dan opung bekerja di sana. Setelah sore harinya, saya diantar pakai ambulans pindah ke rumah sakit Bunda Tamrin untuk isolasi selama 14 hari. Saya dinaikkan ke ambulans tanpa ditemani siapapun, karena tidak boleh ditemani oleh keluarga. Saya beserta seorang suster dan supir ambulans dibawa ke Bunda Tamrin. Selesai semua administrasi, saya dibawa sampai saya di Bunda Tamrin. Saya diterima dengan baik karena ada bantuan ponakan saya dokter. Sebenarnya saya harus dibawa ke Marga Priska atau ke Adam Malik, tapi ponakan saya bertahan tunggu 1 jam. Menang tua saya sudah kami sediakan tempat di Bunda Tamrin. Sampai di Bunda Tamrin, saya diterima dengan baik. Semua dicek EKG semua. Saya rasa melebihi daripada general check up. Setelah selesai dari ruang UGD di bawah, mungkin ada 3 jam, hampir jam 10 malam saya diantar ke ruangan. Di sana saya dapati ada 3 orang teman. Ruangan itu sangat besar, yang semula dapat ditempati 8, tapi karena untuk isolasi COVID hanya untuk 4 orang. Setiap pagi pengobatannya cukup baik, diinfus vitamin C 1+, disuntik antibiotik, disuntik untuk lambung sebelum makan. 3 kali sehari dicek tensi, dicek temperatur. Selama di kamar kami selalu berhappy ria, bersuka cita, karena sesuai pesan satu sama lain, Ibu jangan termenung, Ibu nanti imunnya turun. Dan kami bersyukur satu kamar itu ada seorang yang masih muda, dia orang NTT dan pintar menyanyi, dan selalu bernyanyi menghibur kami. Setelah beberapa hari, satu persatu,
teman saya pulang karena mereka sudah 14 hari dan sudah sembuh. Ada 3 malam saya seorang diri di kamar. Tapi di saat saya sendiri, saya sangat bersyukur karena saya dapat memuji menyembah Tuhan dengan sepuas hati saya. Saya dapat mendengar firman Tuhan. Sampai hari keempat saya tak bisa berbuat apa-apa karena masih kondisi lemah. Hari kelima saya sudah bisa mengikuti senam yang diadakan di lantai 10 dan 11 yang dimulai pukul 10 sampai 11. Saya mendapat pelayanannya istimewa. Setiap pagi suster menyisir rambut saya karena tangan saya belum sembuh dengan sempurna. Bila jam 10 saya belum sampai di tempat senam, susternya call, "Opung di mana? Senam mau dimulai." Kalau senamnya saya kurang semangat, suster pada nanya, "Opung mau lagu apa? Biar lebih happy, kita cari lagu." Saya sangat-sangat merasakan campur tangan Bapa. Saya benar-benar merasakan betapa baiknya Tuhan. Kadang-kadang saya bernyanyi, "Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan." Ya, kadang-kadang itulah setiap hari yang kurasakan. Tidak kuduga begitu baiknya para suster, begitu menyayangi. Kadang-kadang aku bernyanyi, "Kemurahan kebajikan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan." Hari berganti hari, sampai hari ke-10, dicek kembali darah dan foto toraks. Memang sungguh luar biasa. Alat untuk ronsen foto toraks yang datang ke ruangan. Jadi kita tetap stay di ruangan dan difoto di ruangan, didampingi dokter paru. Setelah 10 hari, cek darah dan toraks, haleluya, puji Tuhan, saya dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Saya boleh pulang dengan catatan harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sejak 11 Agustus sampai 12 Agustus hari ini, saya selesai menjalani isolasi mandiri kedua di rumah. Terima kasih buat perhatian dan doa-doa dari sahabat-sahabatku yang baik hati, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan di Manulai, dan tim persekutuan doa Ibu Maria yang selalu didoakan, tim doa oleh Nyonya Pasaribu Borisian Turi, tim doa dari FA 04048 oleh Ibu Retno CS, tim doa dari pembacaan Alkitab setiap hari yang dipimpin oleh Ibu Lim Mulyati, dan keluarga besar kami Siregar, keluarga besar Silaban, dan keluarga-keluarga sahabatku yang lain, termasuk kelompok-kelompok doa dari anak-anakku, dari cucuku, yang senantiasa tetap berdoa buat kesembuhanku. Terima kasih Tuhan, tak dapat kuuraikan. Itu banyak orang mengasihiku dan memberi perhatian melalui doa-doa. Jadi pesanku, jangan lengah.
Virus ini memang berbahaya. Jangan takut dengan deteksi awal. Bila ada keluarga kita yang mengalami gejala-gejala, cepat segera dibawa berobat agar mendapat perawatan yang benar, karena virus ini dapat dikalahkan. Dari hatiku yang sangat dalam, aku sangat berterima kasih dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih sayang dan pertolongannya yang telah memberikan kesembuhan kepadaku. Terima kasih buat seluruh tenaga medis yang ada di Bunda Tamrin dan seluruh tenaga medis yang berjuang di garda depan melawan COVID. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat kalian. Inilah yang dapat saya uraikan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Immanuel. Amin.